Pertanyaan. Apa Allah diam dengan rakyat Palestina? Diam atau tidak? Satu. Sekarang pertanyaannya adalah, mungkin tidak bagi Allah menghancurkan Israel langsung? Nah, sekarang kita lihat apa yang dialami oleh rakyat Israel. Sekarang perhatikan dalam berita tersebar di mana-mana, melihat kondisi Israel hari ini, itu orang-orang pribumi Israel merasa terancam kehidupan mereka. Api berkobar di mana-mana. Sampai hari ini api itu belum meredah. Sampai hari ini. Bagaimana rakyat Amerika, masyarakat Amerika merasakan panasnya ketika kebakaran terjadi di Amerika. Begitu juga yang dirasakan oleh rakyat Israel hari ini. Sampai-sampai blokade yang mereka lakukan, mereka harus buka. Mereka mengatakan kepada wahai dunia, jangan kalian berikan makanan kepada Palestina. Hari ini mereka buka. Tapi kemudian sebagian negara membalikkan apa yang mereka lakukan. Allah tunjukkan. Apa kata Allah? Allah tunjukkan. Negara-negara yang tidak suka dengan Israel tidak mau mengirim bantuan sedikit pun kepada mereka. Apa kata Allah? Allah janjikan bagi mereka azabun nar. Allah janjikan bagi orang-orang Yahudi Israel, Allah janjikan bagi mereka azabun nar. Sekarang kita lihat nar yang di dunia dulu. Jangankan di akhirat, di dunia dulu kita lihat apa yang Allah janjikan bagi mereka hari ini. Allah bakar, dibakar oleh Allah. Sampai hari ini apinya tak mati-mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, jamaah dimanapun berada. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, manallah mislahu baitan fil jannah. Ma la yudraku kulluh, la yutraku kulluh. Kalau belum bisa bangun satu masjid utuh, 1, 2, 3 sak semen, batu bata, batu kerikil, insya Allah mengalir sampai hari kiamat. Bingung kemana kami mau salurkan? Jangan lagi bingung, salurkan ke Masjid Peradaban. Di nomor rekening Bank Syariah Indonesia BSI, nomornya mudah 33300009097 atas nama FSRMM. Konfirmasinya ke nomor berikut 0813 7733 9947. Berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pelaku-pelaku kezaliman dalam ayat yang tadi kita bacakan mendapatkan berbagai macam bentuk ancaman. Setidaknya Allah sebutkan ada 5 ancaman yang Allah berikan kepada pelaku kezaliman. Pertanyaannya adalah, apa yang disebut dengan kezaliman? Perbuatan yang merugikan orang lain. Kezaliman itu perbuatan yang merugikan orang lain. Kezaliman itu perbuatan yang tidak disukai oleh orang lain. Kezaliman perbuatan yang bertolak belakang daripada kebaikan. Dan ini masuk dalam kategori az-zulmu. Sampai dikatakan oleh Nabi dalam hadisnya, ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Jauhi oleh kalian kezaliman itu. Sesungguhnya kezaliman itu memberikan kegelapan kelak di hari kiamat. Bagi siapa? Bagi pelaku kezaliman, gelap. Kemudian Nabi berkata, ittaqu da'watal mazlum, kata Nabi. Jauhi oleh kalian kezaliman dan takutlah oleh kalian doanya orang-orang yang terzalimi, da'watal mazlum. Fa innaha tuhmalu 'alal ghamam. Yaqul Allah wa 'izzatu wa jalal la ansurannaka walau ba'dahin, kata Allah. Kemudian Allah berkata, aku pasti akan menolongmu sekalipun nanti, kata Allah, bagi orang-orang yang terzalimi tadi. Jadi ketika dia berdoa, maka Allah menjawab doa dia tadi. Makanya hati-hati dengan orang-orang terzalimi. Maka Bapak Ibu, kalau yang pengen cepat doanya dikabulkan, minta orang untuk menzalimi. Tolong zalimi aku gitu. Nah, nanti doanya makbul. Enggak begitu itu, enggak itu kalau itu bertolak belakang tuh. Jadi biar enggak serius-serius amat. Tapi memang begitu ya. Banyak cara untuk mendapatkan sesuatu
atau terkabulnya doa dari perbuatan-perbuatan kezaliman tersebut. Ya Allah, si fulan bin fulan telah memfitnahku. Aku datang mengadahkan tangan kepadamu atas fitnahan yang dia buat. Itu Allah kabulkan tak doanya? Pasti Allah kabulkan, pasti. Itu dia. Jadi kalau Bapak Ibu terzalimi, satu kali langsung berdoa, tapi doanya yang baik. Ya Allah, karena aku terzalimi, aku pengen Engkau buka semua aib-aib orang tersebut. Mungkin Allah kabulkan, tapi ingat, bisa jadi suatu saat kita menzalimi orang, orang berdoa sama. Ini masalah juga. Makanya bukan tidak Allah kabulkan, tapi Allah sulit mengabulkan dan mengancam bagi orang-orang yang meminta kepada Allah atas perbuatan yang sama terhadap manusia, kezaliman yang sama. Maka Bapak Ibu, kalau kita dizalimi orang, jangan berdoa untuk Allah kembalikan zalim itu tersebut kepada mereka. Tidak usah. Karena secara otomatis kezaliman itu akan datang kepada mereka. Jadi gini, kita dizalimi orang, tidak usah khawatir, tidak usah khawatir. Dan tidak perlu minta kepada Allah untuk kembali zalimi orang tersebut. Tidak usah. Kenapa? Karena secara otomatis Allah balas. Secara otomatis Allah balas. Artinya kita tinggal menuntut saja kepada Allah. Ya Allah, dia telah menzalimi aku. Tolong ya Allah, karena dia telah menzalimi aku, ya Allah, bukakan hatinya, kuatkan ibadahku, kuatkan hatiku, tabahkan, sabarkan, dan bukakan pintu maaf bagi diriku atas mereka yang telah menzalimiku. Itu kalau dia begitu, itu mantap. Habis kena curi kan, ya Allah, aku berdoa kepadamu, semoga orang yang mencuri tadi dibalikkannya duitku kembali. Nah, kemudian aku maafkan dia. Kalau orang begitu kan enak. Tapi doa yang lain bukan begitu. Ya Allah, dia telah mencuri duit aku, ya Allah, tabraklah ya Allah, mudah-mudahan mati dia hendaknya. Ini doa yang paling banyak terucap dari orang-orang muslim, bukan mukmin, muslim. Karena orang beriman akan terucap dari mulutnya sesuatu yang baik. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini adalah pembelaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang terzalimi atas kezaliman. Sekarang Bapak Ibu, apa ancaman yang Allah berikan bagi mereka pelaku-pelaku kezaliman? Dan mengapa Allah sangat membenci kezaliman itu? Nah, ini yang perlu kita pahami. Pertama, kezaliman itu merusak keseimbangan. Tahu maksudnya keseimbangan Bapak Ibu? Misal di kampung kita ini dah tenang-tenang, tiba-tiba ada orang melakukan keperbuatan zina, ada orang melakukan perampokan, ada orang melakukan greng begitu ya, apa namanya itu? Nah, itulah pokoknya, merusaklah pokoknya. Kampung ini sudah aman, tiba-tiba datang orang buat acara, kemudian pakai organ tunggal, sampai ada minum-minuman, sampai ada biduan-biduan. Kira-kira bakal jadi rusak enggak itu kampung? Yang tadinya sudah baik, tenang, orang beribadah dengan baik, saling bertegur sapa, muncul kezaliman-kezaliman seperti itu oleh karena oknum-oknum tertentu. Itu menyebabkan apa? Ketidakseimbangan akan terjadi. Artinya apa? Satu kampung tak suka dengan itu, tapi mesti ada yang suka sebagian daripada itu, sehingga yang tadi suka dan tidak suka bertikai. Yang tadinya tenang tak jadi tenang. Itu yang terjadi sekarang. Dulu kita nih baik, aman, penak zamanku toh, kan gitu. Aman, bukan aman dalam arti kata tidak ada masalah, tapi lebih kecil masalah. Sekarang masalah itu banyak. Kenapa? Kezaliman itu dipertontonkan. Setiap orang di antara pelaku sering ingin melakukan kezaliman. Hati dia tak ada lagi. Coba bayangkan, perbuatan apa? Pembunuhan di mana-mana. Pertanyaannya, kemana hati dia? Kemana nurani dia yang mampu membunuh orang, manusia yang dia bunuh? Tak takutkah dia dengan dosa? Kalau dia takut dengan dosa, tak mungkin dibunuhnya, Ustaz. Betul. Itu karena dia tak takut. Kezaliman, perzinahan, perselingkuhan yang terus kita temukan, itu aja masalahnya.
Kenapa masalah itu yang terus diangkat? Kenapa masalah itu yang terus naik? Kenapa kezaliman-kezaliman seperti ini ditampakkan? Ini yang kemudian harus kita pahami. Karena keseimbangan sudah lagi tidak. Apa maksud keseimbangan sudah tidak ada? Satu, ketidakadilan sudah tidak ada. Amanah sudah tidak ada. Yang Nabi katakan, kelak di akhir zaman kata Nabi, kalau amanah itu sudah tidak ada lagi, maka fantadhir sa'ah. Kalau sudah amanah itu tidak ada lagi di antara umat manusia, maka tinggal tunggu saja waktunya. Waktu kehancuran. Sama dikatakan oleh Nabi dalam hadis, "Idza wusida al-amru ila ghairi ahli fantadhir as-sa'ah." Ketika keadilan tidak diberikan, maka tunggulah. Nah, orang yang tidak memberikan keadilan kepada siapapun itu bentuk daripada kezaliman. Sekarang kita lihat apa ancaman Allah. Yang pertama ancaman yang Allah berikan bagi mereka pelaku kezaliman, ala la'natullahi 'alal zalimin wa yal'anuhumul la'natullah wa yal'anuhumul la'inun. Allah melaknat orang-orang yang melakukan kezaliman apapun itu. Sekarang kita lihat apa makna laknat itu. Makna laknat itu adalah kecaman yang berat dari Allah lebih daripada kebencian. Artinya kalau Allah benci, masih ada kemungkinan Allah ingin melihat dia. Tapi kalau dia sudah dilaknat oleh Allah, benci iya, kemudian Allah berikan azabnya, Allah turunkan, rumah tangganya Allah hancurkan, tidak Allah berikan ketenangan bagi mereka yang melakukan kezaliman. Sekarang kita lihat yang terjadi hari ini. Apa Allah diam dengan rakyat Palestina? Pertanyaan. Apa Allah diam dengan rakyat Palestina? Diam atau tidak? Satu. Sekarang pertanyaannya adalah, mungkin tak bagi Allah menghancurkan Israel langsung? Yang tak mungkin, kita tidak percaya Tuhan tuh. Mungkin tak bagi Allah langsung Allah hancurkan Israel itu? Mungkin apa tidak? Mungkin. Sangat mungkin sekali bagi Allah untuk menghancurkan Israel itu. Sangat mudah bagi Allah. Tapi Allah juga harus menguji kesabaran orang-orang mukmin, bukan muslim, mukmin. Kenapa? Karena yang wajib, yang bisa bersabar orang mukmin, bukan orang muslim. Orang muslim hari ini banyak tapi tidak sabar. Tidak sabar atas apa? Tidak sabar atas kekuatan yang Allah berikan kepada mereka. Contoh, sabarkah orang-orang muslim terhadap ujian yang diberikan oleh Allah kepada rakyat Palestina? Orang muslim tidak sabar. Apa kata orang muslim? Udahlah, rakyat Palestina pindah saja. Ini sabar atas apa? Ini bukan yang diharapkan. Orang beriman tahu dia kenapa Palestina mempertahankan kampungnya. Sementara kata orang muslim, kenapa sih mereka rakyat Palestina ini tidak mengungsi aja? Sampai muncul wacana pemindahan dan lain sebagainya. Disambut sana, oh kami siap menerima. Yang Indonesia kemudian mengatakan kami akan evakuasi orang-orang yang sakit. Ini bukan persoalan itu. Orang beriman tahu dia mengapa rakyat Palestina mempertahankan negara mereka. Dan kita umat mukmin juga sadar, harus tahu kenapa Allah mempertahankan Palestina tersebut. Dan itu tujuan seorang mukmin. Dan mukmin harus sadar di situ. Perhatikan. Kalau sabarnya orang beriman, sabar atas perjuangan yang selalu diberikan oleh Allah. Salah satu bentuk ujian yang Allah berikan kepada kita hari ini, umat mukmin, orang beriman, ujian yang diberikan oleh Allah, melihat dengan mata kepala kita kejadian yang terjadi di Palestina. Akan Allah tunjukkan siapa yang beriman dan siapa yang tidak beriman. Siapa yang tak beriman? Mereka ceplas-ceplos saja. Apa kata mereka? Palestina itu politik saja. Itu urusan-urusan politik, tidak usah ikut campur kita. Apa kata orang muslim yang tidak beriman? Ngapain kita boikot produk Israel? Tidak ada kaitannya, tidak ada gunanya.
Apa kata orang-orang, ngapain sih kita ngurus-ngurus urusan politik luar negeri, itu tidak urusan kita itu. Biarkan aja mereka ngurus. Apa kata orang Muslim? Biarkan mereka bertikai karena itu wajar. Mereka memperebutkan tanah nenek moyang. Yahudi, Nasrani, Islam, kata dia. Kata orang-orang Muslim yang munafik. Tapi bagi orang beriman, kita berada pada posisi yang mana? Berada pada posisi Palestina mempertahankan harga diri mereka dan kehormatan agama mereka, atau kita bersama orang-orang yang lisannya mengatakan bahwa ini adalah politik, bahwa ini adalah perbuatan sia-sia, bahwa ini adalah perbuatan yang tidak disukai? Atau kita bersama dengan orang-orang kafir yang memang sejalan dengan Israel untuk mencaplok negara tersebut? Dan ini bagian, Pak. Maka kata Allah melaknat. Nah, sekarang kita lihat apa yang dialami oleh rakyat Israel. Dari dulu ketika mereka merebut Yerusalem sampai hari ini, tidak ada ketenangan hidup yang mereka miliki. Tidak ada. Bahagia mereka dengan menindas kaum muslimin, kaum mukminin yang ada di Palestina, itu hanya bahasa lisan, bukan bahasa hati. Karena keberkahan itu sudah tidak ada, karena ancaman terus Allah berikan bagi mereka. Terus. Satu ketika wawancara diberikan kepada rakyat Israel. Apa jawaban mereka? Sebenarnya kami dah tak sanggup dengan keadaan seperti ini. Ratusan tahun yang dilakukan dan dirasakan oleh nenek moyang kami. Itu pernyataannya. Artinya apa? Artinya apa? Mereka sendiri merasakan ketegangan itu. Dan itu mereka tidak akan tenang. Sampai di sini bisa dipahami, Bapak Ibu. Sekarang perhatikan dalam berita tersebar di mana-mana. Bahkan beberapa hari ini berita yang sangat senang bagi kaum mukminin, bagi orang-orang muslim dan beriman. Mereka bahagia. Sebenarnya bahagia itu boleh apa tidak? Wallahu a'lam. Bahagia atas penderitaan orang-orang yang zalim itu sebenarnya juga menjadi masalah dalam kajian tasawuf. Tapi secara kasat mata itu wajar. Melihat kondisi Israel hari ini, itu orang-orang pribumi Israel merasa terancam kehidupan mereka. Api berkobar di mana-mana. Sampai hari ini api itu belum meredah. Sampai hari ini. Bagaimana rakyat Amerika, masyarakat Amerika merasakan panasnya ketika kebakaran terjadi di Amerika. Begitu juga yang dirasakan oleh rakyat Israel hari ini. Sampai-sampai blokade yang mereka lakukan, mereka harus buka. Mereka mengatakan kepada wahai dunia, jangan kalian berikan makanan kepada Palestina. Hari ini mereka buka. Tapi kemudian sebagian negara membalikkan apa yang mereka lakukan. Allah tunjukkan. Apa kata Allah? Allah tunjukkan. Negara-negara yang tidak suka dengan Israel tidak mau mengirim bantuan sedikit pun kepada mereka. Bahkan termasuk negara yang bekerja sama sekalipun dengan Israel, mereka tidak mau memberikan bantuan sedikit pun. Ini ancaman Allah. Satu. Nah, laknat yang Allah berikan kepada orang-orang yang melakukan kezaliman itu bisa sifatnya langsung, bisa sifatnya Allah tunda. Allah benci dengan mereka, tapi azabnya Allah segerakan. Bisa Allah segerakan, bisa juga Allah tunda. Tapi kezaliman terhadap sesama manusia akan Allah segerakan. Yang kedua, apa ancaman yang Allah berikan kepada mereka? Wa naqulu lil ladzina zalamu dzuqu adzaban nar allati kuntum bihi tukazzibun. Dari bentuk kezaliman yang kalian lakukan, pengkhianatan, kedustaan, dan semua itu, at-tafakhur wal bagh, al-iftikhar wal bagh. Al-iftikhar wal bagh ini artinya kesombongan dan keangkuhan. Siapa yang angkuh? Israel. Bagaimana angkuhnya Israel? Hari ini Israel mengatakan, apa kata Israel? Kami punya duit, kami punya kekuasaan, kami punya ekonomi, kami bisa menguasai dunia dengan duit yang kami miliki. Hari ini mereka meminta-minta
Tapi ada gengsi yang mereka tanam dalam diri mereka dari dulu sampai sekarang, menunjukkan rasa sedih. Mereka tidak mau. Sebenarnya mereka sedih. Sebenarnya mereka merasakan sakit, sangat-sangat merasakan kesakitan. Tapi mereka tutupi dengan keangkuhan dan kizib, kedustaan dan at-tafakhur. Dari kapan penyakit ini? Dari dulu. Dan ini memang sifat daripada Bani Israel. Tapi berbeda Ustaz Israel yang sekarang dengan Bani Israel. Betul. Orangnya berbeda, karakternya hampir mirip. Karakternya Bani Israel dahulu pembangkang, pengkhianat, pendusta. Sekarang pendusta, pengkhianat, itu juga pembangkang. Yang melakukan kesepakatan mereka, yang minta tidak sepakat juga mereka. Yang melanggar kesepakatan juga mereka. Yang ingkar janji juga mereka. Memang itu sifatnya. Dari dulu. Masa Nabi Ya'qub alaihis, Nabi Isa alaihis salam. Mulai dari Nabi Ya'qub, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Isa. Semua karakter dari Bani Israel begitu. Karakternya Bani Israel. Sekarang bukan Bani Israel Pak Ustaz, tapi Israel. Betul. Orangnya berbeda, tapi karakternya terturun kepada mereka sampai hari ini. Makanya kalau ada manusia-manusia yang suka melakukan kezaliman itu beda tipis dengan Yahudi berarti itu. Makanya ada bahasa orang sekarang ini, kalau menzalimi saudaranya, Yahudi ente ini. Itu bisa juga itu sebenarnya. Hampir mirip Pak. Kenapa suka menzalimi orang? Karena karakter yang suka menzalimi orang itu ya Yahudi. Dari dulu sampai hari ini. Yahudi sekarang, Yahudi mana yang tidak menzalimi orang? Yahudi mana? Tidak ada. Tinggal di Amerika, pemegang Amerika itu Yahudi. Tinggal di Jerman, yang megang, yang berkuasa Yahudi. Yang paling kaya di dunia ini siapa? Yahudi. Tinggal di Prancis, Yahudi yang paling kaya. Yang kemudian tinggal di Inggris, yang kaya juga orang Yahudi. Yang memegang dunia ini memang lingkaran-lingkaran mereka. Makanya mereka bisa katakan sombong. Dengan sombongnya mereka mengatakan ekonomi punya kami, dunia ini punya kami. Kami bisa beli dunia ini dengan uang yang kami miliki, dengan kekuasaan yang kami miliki. Coba bayangkan. Siapa yang merasakan dampak dari perbuatan itu? Kita Pak. Dan apa yang mereka ucapkan itu bukan main-main. Betul. Mereka serius. Sangat-sangat serius. Cuma umat muslim yang menanggapinya main-main. Kita muslim ini menanggapinya main-main. Apa kata Allah? Allah janjikan bagi mereka azabun nar. Allah janjikan bagi orang-orang Yahudi Israel, Allah janjikan bagi mereka azabun nar. Sekarang kita lihat nar yang di dunia dulu. Jangankan di akhirat, di dunia dulu kita lihat. Apa yang Allah janjikan bagi mereka hari ini? Allah bakar Pak. Dibakar oleh Allah. Sampai hari ini apinya tak mati-mati. Bahkan pernyataan daripada Perdana Menterinya meminta agar bloknya dibuka dan biar bantuan dari negara itu datang. Satu-satunya negara yang masih mau membantunya adalah Amerika. Kenapa Amerika kok setia kepada Israel? Ada yang bisa jawab? Kenapa Amerika setia dengan Israel? Karena Amerika itu di bawah Yahudi. Yahudi itu tunduk kepada Israel. Maka nggak mungkin Israel tunduk kepada Amerika. Nggak mungkin Israel patuh kepada, yang ada Amerika yang patuh kepada Israel. Nah, jika ada negara-negara yang berada di bawah kekuasaan Amerika juga akan melakukan hal yang serupa, tunduk kepada Israel, tunduk kepada Amerika dan tunduk kepada Israel. Ini poin penting. Artinya kezaliman sekarang ini terstruktur. Kezaliman yang dilakukan sekarang ini terstruktur. Kezaliman yang dilakukan Israel terstruktur apa tidak? Terstruktur. Dari kapan? Dari dulu 1900-an Pak. Mereka membangun Pak agar bisa melakukan kezaliman terhadap umat muslim. Ketika mereka berkuasa, agama mana yang mereka hancurkan? Agama mana? Islam. Yang paling nampak adalah Islam. Jadi kezaliman yang dilakukan oleh mereka terhadap umat muslim. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam lingkaran kita hari ini juga sama. Kezaliman hari ini terstruktur. Coba Bapak Ibu lihat, mohon maaf.
Saya tidak menyinggung siapapun, tapi memang begitulah. Kezaliman hari ini terstruktur dan terukur. Pertanyaan kita sederhana, mengapa hutang luar negeri kita tidak selesai-selesai? Kenapa? Karena para koruptor tidak berpikir untuk menyelesaikan. Pertanyaannya, kenapa korupsi itu tidak bisa selesai? Kenapa korupsi tidak bisa selesai? Oh, karena tidak ada hukuman yang berat. Bukan, Pak. Karena memang program korupsi ini sampai di sini paham, Pak? Program korupsi ini memang dibuat. Jadi untuk menanamkan karakter korupsi ini kepada setiap umat manusia itu perlu contoh. Maka dulu korupsinya diam-diam, sekarang korupsinya maling. Bahasa kasarnya perampok. Kalau diam-diam dia mencuri, tapi kalau sudah terang-terangan namanya merampok. Kezaliman. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, kemiskinan itu dibuat atau memang miskin beneran? Kemiskinan itu dibuat atau memang miskin beneran? Kemiskinan itu Bapak Ibu dibuat melalui struktur apa? Memiskinkan. Kemiskinan itu dibuat melalui program memiskinkan. Zalim apa tidak? Zalim apa tidak? Zalim. Ada orang tuan takur, misal tuan takur yang punya tanah, punya banyak duit. Satu ketika tuan takur ini pengen membangun satu perumahan, tanahnya kurang, sehingga dia harus menambah tanah. Sementara di samping tanah dia ini punya orang lain. Dia akan lihat, Pak, tawar dulu, mau tidak Bapak jual tanah Bapak ini? Dia berpikir kalau dia dapat tanah Bapak ini, maka dia akan bisa membangun perumahan yang banyak dan pendapatan dia akan besar. Ditolak. Setelah ditolak, kira-kira orang yang rakus akan duit ini tadi itu berhenti di situ atau akan terus melakukan? Apapun cara akan dia buat. Makanya sampai kaplingan-kaplingan laut pun dibuat. Itu karena apa? Kezaliman yang terstruktur dan terukur. Kalau kita berbicara itu, coba bayangkan, kepala desa punya mobil Rubicon. Pertanyaan saya, gajinya sebesar apa? Kepala desa punya mobil Rubicon. Saya belum pernah temukan itu, Pak. Jangankan kepala desa, kepala dinas yang mobilnya Rubicon aja belum dapat saya lagi. Kalau dari gajinya. Tapi bukan dari gajinya itu. Iya, itu dia. Kalau bukan dari gajinya, dari mana? Dari kaplingan laut tadi. Untuk menjaga kepentingan orang-orang tertentu. Pertanyaannya, itu terstruktur apa tidak? Menzalimi orang dengan model yang terstruktur. Nah, begitu sekarang. Maka kezaliman itu, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dibuat oleh orang-orang hari ini, memang sengaja mereka lakukan untuk menzalimi orang lain. Nah, ini yang harus kita pahami. Itu yang kedua. Yang ketiga, yauma la yanfa'u adh-dhalimina ma'dhiratuhum wa lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Kata Allah, yaitu hari ketika permintaan maaf tak berguna lagi bagi mereka yang orang-orang zalim, dan mereka mendapatkan laknat dan tempat tinggal yang buruk. Su'ud dar. Su'ud dar ini disebutkan oleh para ulama Al-Quran dalam tafsirnya, mengatakan neraka, su'udar, tempat kembali yang buruk. Apa tempat kembali yang buruk itu? Ya neraka. Hari kiamatnya di mana? Di neraka. Tapi poin yang lain, Bapak Ibu, dikatakan oleh para ulama, su'udar di sini tempat yang mereka tempati, kehidupan mereka mengalami keburukan. Artinya apa? Keberkahan, tidak adanya keberkahan, rumah tangga yang hancur, kemiskinan yang pokoknya semuanya, Pak. Kita menzalimi orang, maka bersiaplah akan kita menzalimi orang, maka bersiaplah untuk dizalimi. Hari ini kita mencuri, maka bersiaplah untuk dicuri. Hari ini kita membunuh, bersiaplah untuk
Sekarang saya tanya Bapak Ibu, ada enggak yang tenang hidupnya kalau menzalimi orang itu? Misal, enggak usahlah kita harus membunuh lagi. Misal, ada imam masjid dicaci, dimaki. Ada orang yang mencaci, memaki, disebarkannya kepada masyarakat. Pertanyaan saya, orang yang menyebarkan ini tenang enggak hidupnya itu? Nanti kalau sempat ternyata salah, kalau di sidang, kalau ini, kalau itu, kalau terbongkar ternyata bukan, akhirnya yang terjadi apa? Tidak ada ketenangan. Itu baru satu. Yang kedua, ancaman lain datang. Karena suka menyebarkan aib orang, karena suka memfitnah orang, dia juga difitnah oleh Allah melalui lisan orang yang lain. Aibnya juga Allah buka melalui orang lain. Baru yang kedua. Yang ketiga, bencana yang lain timbul, baik pada istrinya, baik pada anaknya, baik pada orang tuanya, baik pada rumah tangganya. Yang ketiga, yang keempat, Allah tarik keberkahan rumah tangganya dia. Kalau keberkahan rumah tangganya Allah tarik, lenyap sudah. Ada kemungkinan bercerai, anaknya nggak jadi orang, anaknya yang tadi harapannya soleh nggak jadi soleh. Kenapa? Perbuatan kezaliman terhadap manusia. Kata Allah, su'ud dar, tempat kembali mereka, tempat yang na'udzubillahi tsumma. Sekarang pertanyaannya, kembali Pak, kira-kira Israel dan Yahudi ini tempat kembalinya di mana? Kemana Pak? Neraka kalau mereka tidak bertobat. Kalau mereka bertobat, masuk ke dalam Islam sebelum datangnya hari kiamat, masih Allah terima. Tapi kalau sudah saatnya hari kiamat datang, yauma la yanfa', kata Allah, tidak akan bermanfaat ma'ziratuhum. Maaf mereka tidak ada guna, taubat mereka tidak ada guna, kebaikan yang mereka lakukan tidak ada guna. Kenapa? Tinggal tunggu. Yang ketiga, yang keempat, kata Allah, la yuflihuz zalimun. Orang yang tadi suka menzalim itu sungguhnya tidak pernah beruntung, selalu orang yang merugi. Kita ambil contoh yang paling sederhana saja. Misal ada orang yang nabrak, dia salah karena dia nabrak orang, habis itu kabur. Orang yang ditabrak mati Pak. Kira-kira tenang gak hidup dia itu? Ini kapan polisi datang nih? Asal ada yang datang takut dikira polisi. Begitu terus ya, sama Pak, pelaku narkoba begitu dia. Orang yang mengedar narkoba itu tenang apa tidak? Tidak tenang, kecuali sudah disogoknya. Itu pun belum tentu tenang, karena tidak semuanya Pak, bisa jadi ada yang tidak suka. Begitu dia Pak. Jadi tidak ada, pokoknya tidak beruntung lah. Orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Bezina, kita ambil contoh bezina. Orang yang melakukan perbuatan zina, saya tanya, mohon maaf saya tanya, kira-kira bezina itu nikmat apa tidak? Berhubungan badan itu enak apa tidak? Tidak, dia mesti jawab nih. Enak tuh. Kata orang enak. Pertanyaannya, kalau berhubungan badan tanpa status perkawinan yang sah, enak apa tidak? Awalnya enak, setelahnya ini kira-kira gimana? Aku belum siap nikah, duit belum ada, begini semua. Akhirnya apa? Tidak tenang Pak. Tidak tenang sama sekali. Maka tidak ada keberuntungan bagi orang yang melakukan kezaliman. Setiap siapapun yang melakukan kezaliman terhadap siapapun, maka tinggal tunggu tanggal mainnya, kata Allah. Adakah dalil yang mengatakan demikian? Ada, kata Nabi. Dalam hadisnya kata Nabi begini, man kanat indahu mazlamatun li akhihi falyatahallal minhu, kata Nabi. Hei manusia orang beriman, siapapun di antara kalian yang telah menyakiti hati manusia siapapun, maka datang kepada manusia tersebut untuk minta maaf. Falyatahallalhu minhu, agar orang tersebut memberikan maaf kepadamu. Sampai sebegitunya. Kenapa? Urusan dunia selesaikan di dunia. Kalau dah mati belum selesai, Allah tak menerima. Tidak Allah terima. Berarti kalau orang yang pernah kami zalimi dah mati, dia bagaimana? Minta maaf terus, cari keluarganya. Kalau tidak ada keluarganya, tidak temu, yakinlah kepada Allah, lakukan kebaikan, jangan pernah diulangi, terus minta maaf, jangan pernah berhenti. Karena kita tidak tahu Pak, Allah kabulkan atau tidak, Allah maafkan atau tidak. Coba bayangkan, berat Pak, berat.
Bapak Ibu yang ingin bertanya sambil jalan silahkan tanya aja jika ada yang bertanya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tenang, aman. Aman Bapak Ibu? Aman? Tak ada yang menzalimi saudara? Tak ada yang menzalimi tetangga? Ini agak-agak ragu nampaknya. Ibu-ibu ada yang menzalimi tetangga? Lisannya aman? Aman. Hatinya aman? Harus aman Pak. Kenapa harus kita tanyakan begitu? Karena bisa jadi ada yang malu. Maaf Ustaz, kami dah lama tak bertegur sapa dengan tetangga. Apa masalah? Hanya karena daun tetangga sampai ke rumah kami Ustaz. Misal ya Bapak Ibu ya. Tetangga kita punya pohon. Punya pohon. Pohonnya itu daunnya lebat. Selalu jatuh. Silakan. Boleh. Nanti kita lanjut cerita tadi. Iya, Palestina. Ya. Bentuk kezaliman. Zalim. Apakah tidak menzalimi rakyat Palestina? Baik. Yang dizalimi bukan rakyat Palestina. Yang dizalimi umat orang-orang beriman. Hatinya orang-orang beriman. Kenapa demikian? Dalam pembahasan al-wala' wal bara', loyalitas. Bagaimana loyalitas kita kepada orang beriman? Bagaimana loyalitas kita kepada orang-orang kafir? Nah, ini poin penting, Pak. Sebagian orang mengatakan kami kan cuma membangun kerjasama. Bukan cuma membangun kerjasama, telah menyakiti hati orang-orang beriman. Tapi kan bagian kami berbeda. Bukan. Dalam pembahasan persoalan loyalitas, haram bagi seorang muslim di atas penderitaan saudaranya dia bersahabat dengan orang yang menderitakan dia. Itu hukumnya haram. Misal ada seorang mukmin dizalimi oleh orang kafir, dan orang kafir ini bersahabat dengan mukmin yang lain, atau seorang mukmin yang lain bersahabat dengan orang kafir yang telah menzalimi saudaranya sendiri. Hukumnya haram. Haram. Maka tidak boleh. Nah, makanya Bapak Ibu mohon maaf jangan tersinggung. Orang yang masih membeli produk Israel itu Pak, Yahudi itu bagian daripada orang munafik itu. Kalau mereka tidak tahu, kita tidak bisa paksakan Pak. Tapi kalau dia tahu, tapi dia tetap masih beli, itu yang dimaksud dengan munafik Pak. Kok sebegitunya Pak Ustaz? Kan tidak ada kaitan. Bukan tidak ada kaitannya. Yang sadar akan orang beriman. Tahabu. Orang mukmin itu saling mencintai, saling bersatu, saling mendamaikan, saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Kalau sakit satu, semua sakit. Ini orang yang di Palestina sakit, kita berbahagia, berfoto-foto dengan itu. Bukan orang beriman. Apa yang disampaikan oleh Syekh Atiyah Saqar, seorang ulama Mesir, apa kata dia? Ketika diwawancarai, ya Syekh, banyak orang-orang hari ini negara-negara muslim yang tidak mendukung Palestina. Apa jawaban Syekh Atiyah Saqar? La yu'minun. Mereka tidak beriman. Itu poin penting, Pak. Kita kerucutin yang lebih sederhana. Bapak Ibu, kita kerucutin yang lebih sederhana. Ada tetangga kita dimaling, rumahnya dimaling orang. Kita cuman menengok saja, tidak membantu, tidak beriman. Sampai di sini paham maksud saya Bapak Ibu? Orang mukmin yang melihat saudara dia dizolimi orang lain dan diam, tidak beriman. Sederhananya, ada pelaku maksiat di samping rumah kita, atau menzolimi tetangga kita dengan kemaksiatan, dengan kezoliman dia. Kita yang tahu, kita diam, tak membantu saudara kita yang dizolimi, maka kita bukan orang yang beriman.
Sampai di sini bisa dipahami Pak? Sama Pak pembahasan yang tadi kita lakukan. Jangan ngaku beriman kalau kita tidak bisa membantu orang-orang Kenapa kalimat ini pernah disampaikan? Pernah. Kapan? Allah memuji kaum Ansor. Kaum Ansor yang menunggu kedatangan kaum Muhajirin. Sampai ke Madinah, orang-orang itu tidak punya rumah. Apa kata kaum Ansor? Masuk kalian ke rumah kami, tinggallah di rumah kami, makan bersama kami. Gitu deh. Apa kata Allah? Allah puji orang-orang Ansar ini. Allah sebutkan dalam juz 28. Allah sebutkan Pak, pujian Allah bagi mereka. Itu orang beriman. Maka Bapak Ibu, kita mungkin tak bisa melakukan apapun. Jihad yang bisa kita lakukan hari ini jihad ekonomi, menghancurkan ekonomi mereka dengan tidak membeli produk-produk mereka. Itu baru jihad kecil Pak, belum jihad yang lebih besar. Kalau mau jihad lebih besar, kita sama-sama berangkat. Kalau tidak ada kendala, tidak ada masalah. Mungkin negara kita belum membolehkan. Tapi kalau sudah dibolehkan, mungkin akan banyak yang berangkat untuk berjihad. Tapi apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran? Hei orang-orang beriman, sabar. Bersabarlah atas kejadian itu. Pasti Allah akan membantu orang-orang beriman. Bukankah itu yang Allah lakukan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bukankah itu yang Allah lakukan kepada Umar bin Al-Khattab? Bukankah itu yang Allah berikan kepada Muhammad Al-Fatih dan lain sebagainya? Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu secara globalnya sudah Allah tunjukkan. Hari ini apapun kezaliman yang kita lakukan terhadap saudara kita sesama orang beriman, seharusnya kita mendamaikan, menyatukan, bukan justru membuat atau menimbulkan kegaduhan. Jika kezaliman yang kita lakukan, maka bersegeralah datang kepada mereka untuk meminta maaf atas perbuatan yang kita buat. Kenapa? Karena kelak pertanggungjawabannya di hadapan Allah atas kezaliman yang kita buat. Zahir Pak. Semuanya kita bertanggungjawabkan. Oh, si fulan bin fulan. Sementara orang di sono sedang dalam keadaan kelaparan, dia justru makan enak di Pizza Hut. Besok begitu dia, makan di Pizza Hut, kata dia. Dibakar Pak. Diambil kebaikannya, diberikan keburukan kepada diri dia. Faturihat ilan nar. Allah masukkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bantu Gaza terus dengan doa. Bantu Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Ancam dia dengan doa kita. Ya Allah, hancurkan orang-orang Yahudi itu. Damiril Yahud, hancurkan. Setiap lisan orang beriman wajib mendoakan itu hari ini. Hari ini wajib kita mendoakan rakyat Palestina dan mendoakan kehancuran yang akan Allah berikan kepada Israel, begitu juga Zionis, Amerika dan Yahudi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa menambah keimanan kita dan menambah semangat juang kita untuk tetap istiqamah berada, untuk tidak membeli produk-produk Israel, dan terus mengulurkan tangan kita melalui donasi untuk kehidupan rakyat-rakyat yang ada di Palestina atau saudara-saudara kita di Palestina. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.